teman-temanku lihat, terus mereka kayak, "Ih bro, kok bisa gitu?" Nah di situ otak cuannya muncul pertama kali. Membaca itu adalah faktor bikin orang sukses. Apakah membaca itu segitu penting? Aku pikir aku sudah baca cukup banyak buku gitu. Pada saat itu aku udah baca I think around 200 books. 200 books. Wow. Jadi for context, aku tuh benci banget baca buku bro Neil. Kapasitas otakku tuh turun banget drastis. Aku nonton Doraemon tuh satu-satunya yang bisa menghibur aku pada saat itu. Gimana kalau kita ternyata cuma jarak kita dan kesuksesan itu bisa jadi cuma 30 penolakan lagi. Buat apa berdoa? Orang kalau mau sembuh tuh minum obat. Tapi buat teman-teman mungkin don't rely on motivation. Motivasi itu bullshit. Apa yang kita sering sebut takdir, yang kita selalu bilang udah takdir lah. Apa yang kita sering sebut takdir, itu seringkali itu kebodohan kita sendiri. Gimana lo bisa tahu gue mulai mencari orang yang benar? Apa definisi benar buat diri seorang Edward? Arogansi kita bahwa Tuhan akan mengasih kita kesempatan yang sama lagi. Buat kamu-kamu yang nonton ini dan habis nonton ini pun gak ambil action, kamu gak bakal sukses sih. Umur di bawah 25 tahun. Lahir dari Surabaya. Besar sempat di Papua. Hidup sempat enak, terus sempat hancur. Terus umur 12 udah bisnis, jualan tim BlackBerry. Di bawah, I think umur 16-17 mungkin udah hampir mati. Terus bangkit. Gara-gara mental health, terus physical health. Bangkit lagi bikin TSP Academy. Jadi pada saat orang di luar lagi bikin rangkuman buku, dia udah bikin nih di umur 21. Sempet naik, terus sempet goyang lagi, tantangan lagi. Dari Papua akhirnya balik ke Jakarta. Edward Santoso, lo sih gokil ceritanya. Thank you bro, thank you for having me. Gimana bro? Rasanya di Jakarta, di Papua, di Surabaya enakan mana makanannya bro? To be frank ya, enakan di Papua sih. Enakan di Papua. Lebih natural ya? Iya, natural dan lebih fresh, segar, ya? fresh and everything. Iya. Dan suasananya juga aku suka banget di Papua. Jadi kayak di sana tuh rasanya kayak slow living banget. Slow living. Di sini very hectic ya. Nah, kayak, benar-benar. Di sini tuh lu nggak ngapa-ngapain aja stres. Exactly. Gitu. Karena memang surroundingnya udah kayak gitu. Ya. Kita tinggal di tengah-tengah vibrasi orang stres. The vibration. Tapi itulah yang membuat Jakarta kompetitif. Gimana caranya kita bisa ceria dikala semua lagi stres. Dan itu biasanya bacanya di TSP Academy. Oh, masuk nggak tuh? Thank you loh bro for the Masuk, placement. Iya. Jadi gimana bro? Ceritain bro. Kok bisa umur 12 tahun lu kepikiran bikin BlackBerry template? Oh, Teams. interesting. Jadi awal mulanya itu bro, kan I was actually a privileged kid. Kalau anak kita zaman sekarang suka bicarain privilege nih ya. Jadi orang tua aku tuh kebetulan lumayan berkecukupan. Cuma kalau harus digambarin jadi grafik, keluarga aku tuh di economy state tuh kayak turun declining gradually, turun ke Papua tuh masih turun juga habis itu di Papua tuh. Tapi thankfully waktu itu aku masih bisa dibelikan BlackBerry sama papa. Jadi cara papa menghibur kita yang udah pindah ke Papua nih tetap dibeliin BlackBerry juga. Dikasih gadget lah. Dikasih gadget. Biar nggak kehilangan sense kotanya gitu kan. So aku suka banget play around with gadgets. Aku kebetulan punya komputer juga kan, laptop. Dan aku suka download yang sorry banget tapi bajakan dulu ya. Karena masih anak-anak, kita nggak punya duit jajan, jadi kita download yang bajakan-bajakan software. Pirates of the Caribbean lah ya. I'm a pirate. I was a pirate, not anymore. Cuma waktu itu aku download ada software kayak theme builder gitu buat BlackBerry. Pertama tujuannya buat BlackBerry aku. Ya, buat iseng-iseng lah. Buat iseng-iseng, exactly. Aku buat icon BlackBerry aku tuh ada yang kayak gambar, let's say gambar Batman, tapi ikonnya juga ada berubah. Jadi buat WhatsApp, buat BlackBerry Messenger-nya semua bisa berubah. Terus kayak aku seneng kan. Terus teman-temanku lihat. Terus mereka kayak, "Ih bro, kok bisa gitu?" Nah di situ otak cuannya muncul pertama kali tuh. Memang Cina, Bombay nggak bakal kemana-mana. Emang dasar DNA dagang. Exactly, Cina and Bombay. So jadi waktu itu aku akhirnya kayak pas temen tanya kayak gitu, langsung kayak
ternyata ini jalan ninjaku gitu kan. Jadi aku kayak dia tanya mau dong dibikinin, terus aku kayak boleh deh 150.000 gimana? Terus dia langsung kayak boleh. Terus oh maaf aku bukannya di 250.000. Cuma aku bilang kalau kamu mau aku buatin 3, satunya aku hargain di 150.000. Jadi kalau 3 tuh 450. Dia orang langsung deal. Dia langsung deal 3. Udah upsell dia. Gile gak? Jadi for context, jadi aku tuh nggak purely bisnisnya nol gitu knowledge-nya. Jadi kan papa mama emang pengusaha walaupun pengusahanya bisa dibilang berdagang mungkin bahasanya. Cuma kita udah diajarin promo buy one get one gitu-gitu sama papa. Jadi aku kepikiran, iya gimana kalau orang beli lebih banyak dengan harga yang lebih murah, dan ternyata itu menarik banget buat mereka. Tapi aksen lu kok nggak ada aksen kayak orang Papua atau aksen orang Jawanya. Bener-bener aksen lu tuh aksen foreign. Oke. Kayak orang Korea gitu. Oh gitu ya. Kayaknya itu menyesuaikan sih. Menyesuaikan. Kalau lagi ngobrol sama siapa, aku bisa menyesuaikan. Coba lu ngomong pakai bahasa sedikit-sedikit gaya orang Papua gitu. Kalau gaya orang Papua ya. Sapi main bola. Sapi main bola. Terkenal tuh. Artinya? Saya pergi main bola. Mereka kalau mau pergi main bola, sapi main bola kan. Oh oke. Saya pergi main bola. Disingkat-singkat ya kalau disingkat-singkat. Mereka tuh sangat menghemat energi mereka ya. Luar biasa, pantesan natural terus ya. Exactly. Di sana ya. Oke bro, dari situ kapan lu mendapatkan kayak inspirasi? Dari mana lu muncul inspirasi untuk bikin TSP Academy? The TSP Academy ya. Jadi itu pas aku di tahun-tahun 2020 COVID happened right. Jadi aku kayak ngerasa walaupun aku introvert ya. Jadi aku sebelum COVID pun aku udah sering mengurung diri di rumah, nggak punya begitu banyak teman. Jadi ini jari lebih dari cukup lah untuk menghitung orang yang aku kenal. Jadi aku pas COVID tapi bener-bener dari yang sebelumnya isolated jadi makin isolated kan ya. Iya benar, udah isolated makin isolated. Makin isolated. Dan makanya waktu itu aku mulai mikir kayak I think. Nah, dan kebetulan di 2020 itu tahun kelulusan aku, high school graduation juga. Antara 2019 dan 2020. Dan aku tuh dari dulu kan kalau ditanya cita-citanya apa, aku selalu bilang ke orang-orang dokter. Kayaknya itu Asian doctrination banget ya. Iya benar. Kayak maksudnya aku ngerasa kita harus tolong orang. Terjamin, stable, and we get to help people, right? Iya, mau apa lagi? Udah you get help people, you also earn money. Exactly. Blessing kan? A lot of money kalau kata mereka dulu kan. Jadi waktu itu aku kalau ditanya selalu dokter. Tapi when graduation comes, right? Kayak kelulusan, aku tuh nyadar kalau ternyata kondisi ekonomi keluarga gue tuh we're not doing well gitu. Challenging banget. We were not doing well at that time. Jadi papa juga ada bilang, gimana kalau kamu sekolah bahasa aja gitu. Kayak jadinya dinego gitu lah. Dari sekolah dokter dibilang sekolah bahasa aja di luar negeri apa gimana gitu. But then COVID happened right. Jadi kayak kita juga mau keluar negeri sulit juga karena lagi COVID juga. Jadi waktu itu aku lihat teman-teman aku yang kayak well off, yang ya mereka keluarga berkecukupan, mereka tetap aja ada yang lanjut kuliah kemana, mereka ambil they pursue what they want lah waktu itu. Dan aku dalam kondisi itu aku sadar diri juga, kayak aku kan 4 bersaudara ya, jadi kayak aku juga harus mikir kalau aku egois itu bakal goyangin kapal satu keluarga juga tuh. Kalau aku paksain papa. Jadi waktu itu aku kayak pikir, lu anak pertama? Aku anak ketiga dari 4. Jadi cuma aku ngerti kondisi ekonomi waktu itu. Jadi aku kayak ngerasa gak boleh egois juga. Jadi aku mulai cari alternatif, beasiswa dan segalanya. Tapi ya alas waktu itu gak. Beasiswanya aku daftar beberapa tapi mungkin terlalu ambis juga. Aku daftar luar negeri semua. Dan tidak ada yang keterima. Walaupun pas pengumuman ada satu yang muncul, nama Edward juga tapi marganya beda gitu kan. Jadi sakit hati banget. Jadi buat Edward yang waktu itu lulus, we should meet sih. Jadi waktu itu aku nyadar kalau teman-teman tuh semua pada berkembang. At least mereka tuh diarahin sama orang tuanya untuk berkembang. Kamu kuliah di sini, kamu kuliah di sini. Dan pada saat itu aku ngerasa stagnan gitu. Jadi aku mulai cari-cari lah
Ya, Kayak everybody is busy in their own tension gitu ya. Semua sibuk gitu ya. Dan mereka kelihatan ada arah-arah mau berkembang semua at least. Dan aku ngerasa setidaknya pada saat itu aku tidak berkembang. Jadi seperti orang pada umumnya, aku mulai ke YouTube cari video self development. Mulai nonton kayak Diary of a CEO, mulai nonton kayak Lewis Howes School of Greatness, mulai nonton lah podcast self development. Cuma sayangnya waktu itu aku belum tahu big thinkers aja sih. Belum nongol juga. Kalau ada bakal lebih cepat perkembangannya. Cuma waktu itu jadinya aku mulai ngerasa, aku mulai temuin satu benang merah. Kalau mereka tuh selalu nyebut they read books gitu, they read books. Mereka tuh orang-orang sukses selalu suka banget baca buku. Dan aku mulai ngerasa kayak apa aku juga harus mulai ya. Jadinya aku akhirnya juga mulai terdorong untuk baca buku. Dan aku ingat banget buku pertama, it was Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Kalau orang yang sangat rasional denger itu bakal sangat woo gitu ya, kayak magical stuff gitu ya rasanya. Cuma aku ngerasa itu sangat membantu dalam shifting mindset aku pada saat itu. Aku belajar untuk think big. Aku belajar jadi big thinker pada saat itu walaupun belum populer waktu itu istilahnya. Minimal udah belajar, minimal udah nyadar kita harus berpikir besar gitu. Agar bisa menciptakan dampak besar. Dan akhirnya aku ngerasain manfaatnya. Aku mulai terdorong kayak habis itu aku mulai baca Atomic Habits by James Clear. Dan dia ngajarin banget kan the 1% every week, every day, daily 1% improvement. Itu mulai umur berapa lo mulai menyadari itu? Itu di umur around 19 I'd say. 19-20 sekitar segitu. Jadi aku mulai baca dan di saat itu akhirnya aku mulai buat akunnya lah. Tapi waktu itu nggak ada jualannya sama sekali. Jadi aku buat akun aja untuk sharing apa yang aku pelajari. Kayak document my journey gitulah. Tapi namanya udah the 7% pada saat itu. Itu sebenarnya istilahnya tuh dari 1% daily-nya James Clear. Cuma aku ngerasa kayak we as human itu sangat mungkin untuk mengalami kayak bad days gitu. Dan 1% daily sounds like kinda kayak obligation gitu loh. Jadi kalau kayak ada satu hari yang kita gagal rasanya kayak we're a failure gitu langsung rasanya. Jadi kalau lu bikin 1% daily jadi 30 hari 30% kayak diskon tekstil gitu ya. Diskon tekstil. Waduh, such a bomb I think to say tekstil. Jadi waktu itu aku 7% kayak lebih kelas gitu. 7% lebih kelas. Sebenarnya untuk nurunin pressure-nya aja sih. Bisa jadi ini alasan karena aku Gen Z banget ya. Jadi aku bilang, gimana kalau kita 7% every week aja. Jadi kalau dalam 7 hari ada let's say 1 hari buruk, kita masih bisa saling timpa dengan hari-hari yang lain. Tetap at the end of the week kita tetap 7% better gitu kan. Benar. Jadi disitulah aku mulai bikin the 7% kayak gitu. Cuma the business model itu muncul pertama kali karena habis aku membaca, aku kan suka kayak nulis-nulis ya bro ya. Kayak aku sedikit nulis-nulis points-points yang aku suka. Terus aku ingat banget saat itu aku encourage teman aku juga. Jadi teman aku yang cuma 2-3 biji ini, aku saranin buat baca buku juga. Aku kayak kalian kayaknya harus baca ini deh. Soalnya ini kayak berhasil ubah mindset aku dan aku ngerasa jadi lebih baik gitu. Terus teman-temanku kayak, oh iya boleh. Cuma nggak dibaca. Akhirnya long story short, aku mulai menyerah mengajak mereka baca buku. Dan aku kasih catatanku, ini loh intisarinya, contekannya lah ya. Mungkin bisa bermanfaat. Dan mereka suka banget. Dan Lebih mereka mudah. malah putuskan buat baca bukunya setelah baca intisari itu. Which is good ya. Which is good. Jadi waktu itu aku pikir, why don't I make this a business model gitu kan ya. Wait. Before you go there. Since lu dulu udah mulai menyadari bahwa gue habis dengerin segitu banyak podcast, gue habis dengerin segitu banyak orang sukses. Benang merahnya satu, mereka semua suka baca. Pertanyaan gue satu. Itu saat itu. Kita fast forward ke hari ini. Apakah benar membaca itu adalah faktor bikin orang sukses? Apakah membaca itu segitu pentingnya? Membaca itu tidak sepenting saat dulu. Yang itu harus diakui dulu. Karena sekarang, nah kalau kita mau tarik benang merah,
it's not actually reading, bukan membaca itu sendiri sebenarnya yang kayaknya bikin orang berhasil. Aku bilang kayaknya karena aku juga belum berhasil banget ya. Jadi ini masih asumsi. Udah. Amin. Amin. Cuma kalau mau ditarik benang merah, it's actually the learning process itself. Jadi kayak teman-teman yang dengerin podcast ini aja, big thinkers, suka rajin tiap hari dengerin tiap ada episode baru, itu sudah bagian dari mereka menjadi lebih sukses tiap harinya. Cuma tetap nggak bisa dipungkiri kalau ada bagian dari membaca yang bakal tidak bisa digantikan selamanya gitu. Which is why sampai hari ini orang-orang sukses pun masih membaca. Walaupun ada media lain kayak podcast, terus kayak ada courses kayak gitu. Cuma membaca itu sangat memerlukan imajinasi sih bro. Would you say? Would you agree? Jadi bener sih kata lo. Jadi kalau gue bilang sih sebenarnya yang jadi masalah itu begitu kita bilang, lu kalau mau sukses lu belajar, lu baca. Sebenarnya poinnya bukan baca. Kalau dari angle gue itu gue merasa makin lo haus untuk mencari atau bereksplorasi dengan informasi, makin lo mengizinkan diri lo, membuka diri lo dengan informasi sebanyak-banyaknya, yang terjadi adalah muncul neurons di dalam pikiran lo yang akan menciptakan perspektif-perspektif baru, ide-ide baru, pemahaman-pemahaman baru, makna-makna baru. Bahkan kadang-kadang kita nggak perlu melewati sebuah perjalanan, tapi kita dengan membaca story-nya seseorang, kita sebenarnya sudah mendampingi dia menjalani perjalanan itu, dan minimal kita jadi belajar apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Yes, exactly. Jadi baca itu sebenarnya kata pendek, tapi artinya baca, dengerin, nonton, gabungin jadi satu deh di era sekarang. Karena teknologi udah membuat itu semua terjadi. Tapi in the future dengan adanya chip yang ditanami di kepala, menurut gue udah nggak perlu baca lagi, tinggal send the file. Itu gila nggak? Yes, exactly. Jadi kayak kalau misalnya Brunil ada mau sharing ke aku, tinggal di send aja ke otak aku ya. Simple kan? Tapi kinestiknya yang hilang. Oh iya. Karena baca itu kan ada kinestik, ada The paper, activity itself ya. Iya, activity tangannya begini gitu kan. Itu beda sih. Itu menggerakkan semua energi sih. Iya. Jensen Huang seneng tuh denger barusan pembicaraan soal chip. Iya. Lukratif buat dia. Lukratif buat dia. Karena dia udah bisa ngebayangin kan. Iya. Nah, kembali lagi ke lu tadi ngomong soal lu dari situ lu mulai dapat aha moment. Yes. Bahwa begitu lu ngasih rangkuman dari sebuah buku ke teman-teman lu, dan teman lu akhirnya gara-gara itu dia lebih tertarik untuk baca. Artinya kalau kita ngomong lu kasih trailernya dulu nih. Kalau nonton film tuh trailernya dulu nih. Baru lu mau nonton filmnya kan? Oke. Dari situ lu mulai nyadar pentingnya, baru lu develop TSP. Lu waktu develop TSP lu masih di Papua? Masih di Papua bro. How the heck did you do it? I would ask myself the same question. Jadi is it me who is not, because I've been only to maybe the tempat turisnya gitu ya, Raja Ampat sekali. Oh, you've been to Raja Ampat. But I don't know about the infrastructure, internet. I don't know anything much about that. Oke. Gue nggak tahu bahwa lo di sana itu bisa punya kesempatan atau semua itu very high cost. Gue nggak tahu. So for context buat teman-teman di Papua itu, jadi aplikasi transport yang kita pakai sekarang di kota-kota besar tuh bahkan belum masuk. Jadi bioskop juga baru masuk beberapa bulan lalu. Oke. I heard. Oke. Jadi di situ lumayan isolated I'd say, dan toko buku kesayangan kita semua pun nggak ada di sana. Toko buku kesayangan kita semua. Jadi kayak I would say it was very limited. Saat aku di situ pas lagi buat TSP itu sangat limited. Bahkan orang-orang yang kayak Brunil yang misalnya aku mau tanya pendapat, biasa kadang-kadang itu sangat sulit temukan orang-orang kayak gitu. Karena di sana mereka, I'd say competitionnya tuh masih sangat memanfaatkan information gap kalau di Papua itu. Jadi kayak misalnya mereka jual barang pesen dari Jakarta nih, grosir gelondongan sampai. Nah, untuk orang-orang yang nggak tahu cara mengirim ini dari Jakarta ke sini, mereka jadi bersedia beli lebih mahal. Harganya tuh di sana bisa kayak 2-3 kali. So the margin profit di sana tuh bisa sampai 66% per produk. Wow. Dan aku tahu itu karena orang tua aku juga
bisnis di sana kan ya. Jadi aku tahu marginnya gede banget di sana dan mereka dengan senang hati bayar gitu. Nah, kenapa aku bisa dirikan itu pada saat itu? Itu karena thankfully aku lahir di era yang sudah ada internet ya bro ya. Yeah. Jadi kayak aku benar-benar suka ngutak-ngatik komputer. Aku kebetulan dari masih di sekolah suka banget ikut-ikut lomba-lomba graphic designing, video editing. Jadi aku dulu sempat buat film juga di untuk film di gereja. Terus aku ada ikut lomba buat film nasional juga, tembus top 50. Wow. Tapi motivation was bukan menangin lombanya, tapi biar dapat berangkat gratis. Buat jalan-jalan. Buat jalan-jalan. Jadi for konteks, karena waktu itu ekonomi keluarga jatuh gitu ya, declining. Kita tuh sangat jarang berangkat untuk liburan bro. Jadi kita udah di Papua, kita jarang banget berangkat kecuali ada yang mati bro. Jadi aku ingat banget, waduh ini terdengar jahat ya. Tapi kalau ada yang meninggal gitu kita bingung gitu mau seneng apa sedih karena akhirnya berangkat gitu ya. Iya, di satu sisi kita mau pergi untuk bela sungkawa, tapi di sisi lain kita lagi keluar dari tempat yang so isolated gitu. Exactly. Jadi aku nggak tahu rasanya berdosa banget sih. It's a graceful grief. Graceful grief, what a word. Thank you for reframing that. Kedengaran better sekarang. Cuma waktu itu jadinya ya gitulah. Tapi aku akhirnya ada kayak intrinsic kayak dari dalam tuh ngerasa kayak aku pingin loh kayak explore dunia luar gitu ya bahasanya mungkin. Jadi aku ikutin lomba-lomba mathematics, science, film bahkan seni. Dan kebetulan beberapa tembus. Jadi aku berangkat ke Jakarta pertama kali tuh dibiayain sama pemerintah. Ke Lampung, aku jadi pernah ke Lampung 2 kali. Wow. Itu juga dibayarin pemerintah. Jadi 3-3-nya lomba. Ke Jayapura juga pernah, itu pun dibayarin juga sama pemerintah. Jadi waduh thank you banyak sih pemerintah. Duit pajaknya kerasa banget. Kerasa banget. Jadi waktu itu ya, aku akhirnya pikir dengan internet aku harus bisa manfaatkan ini lebih baik. Jadi aku manfaatkan semua skill yang aku ada pada saat itu. Jadilah aku buat TSP pada saat itu. Terus bro, lu tadi lagi ceritain gue lu punya mission lu waktu lu lagi bangun TSP Academy. Tapi pull little bit back. What happened to you? What happened to you? Apa yang terjadi sama lu sampai lu sempet kayak mental breakdown atau mental health-nya sempet disturb gitu? Atau mentally disturb gitu? Jadi pada saat itu aku tuh kan sempet I was building TSP and stuff dan akhirnya the traction pick up lah waktu itu. Aku ngerasa kayak wah ini kalau teman-teman tahu Dunning-Kruger itu aku lagi di puncaknya Dunning-Kruger tuh. Aku ngerasain semuanya. Aku dapetin the monetization stuff kayak maksudnya duitnya masuknya juga waktu itu lumayan kenceng. Apalagi dari yang aku sebelumnya gak pernah punya bisnis yang bener-bener running gitu ya. Jadi ini pertama kalinya aku lagi tidur, bangun tuh udah lihat notification udah ada duit aja gitu. Jadi aku waktu itu bener-bener di awal-awal itu aku I'm living my dream. I'm the richest gitu rasanya. I'm the wealthiest pada saat itu. Bangun tidur udah lihat duit. Exactly. Babe gue kudu buka toko, gue enggak gitu. Jadi kan kalau jualan online ada biasa ada bunyi cecing gitu kan ya kalau jualan digital stuff ya. Jadi di awal tuh aku dengerin bunyi cecing itu. Oke, wah bangga banget pas penjualan pertama. Pas mulai rame tuh udah mulai gak bisa tidur bro. HP aku ketaruh di meja bunyi cecing mulu. Aku kebangun jam 3, jam 4. Aduh bunyinya udah mulai berisik. Akhirnya di silent tuh bunyi cecing. Nah di saat itu akhirnya aku kayak pakailah. Aku mulai foya-foya tuh pada saat itu. Aku mulai liburan ke luar negeri ya, kayak pertama kali. Hal-hal yang terpendam di keluarga. Exactly. Masa kecil ya bahagia sih masa kecilnya. Cuma waktu itu akhirnya pakai duit sendiri gitu kan. Ada kebanggaannya sendiri lah. Cuma at one point kayak aku mulai kehilangan the sense gitu. I don't know. Mungkin kayaknya when we get greedy and stuff ya, pemikiran kita udah mulai turun deh kualitasnya kayaknya. Mulai dari satu keputusan yang buruk itu akhirnya leading to other keputusan buruk lainnya gitu. Jadi aku ingat banget mulai dari satu kayak kesombongan. Aku mulai banget itu arogansi tertinggiku pada saat itu. Aku mulai ngerasa kayaknya aku yang paling pinter deh di antara setidaknya circleku gitu. Aku mulai ngerasa kayaknya aku nggak perlu belajar lagi. Dari yang tadinya aku baca buku setiap hari, akhirnya aku mulai kayak enggak lah, kayaknya aku udah cukup pinter sih. Lihat itu duitnya aja udah masuk. Proof. Jadi it's a proof. Iya maksudnya kayak teman-temanku masih minta uang jajan, aku udah
bisa kasih uang jajan ke orang gitu. Maksudnya kayak aku udah bisa hiring freelancer and stuff, right? Jadi waktu itu at one point mulai tuh declining. Of course ada pengaruh luar juga. Cuma aku ngerasa pengaruh paling besarnya tuh dari dalam diri aku sendiri. Jadi waktu itu AI juga pertama kali diperkenalkan tuh. ChatGPT. Jadi itu tuh lawan terbesar aku, tapi sekarang aku berusaha jadiin temen ya. Cuma waktu itu lawan terbesar aku sih. Jadi it declines very fast. Jadi itu de-escalate very fast itu omsetnya dan segala. Dan aku mulai masuk ke fase, I would say itu salah satu fase tergelap di hidupku. Gak bisa dibilang tergelap karena menurut aku yang tergelap itu pas mamaku meninggal. Jadi itu fase kedua tergelap lah. Aku waktu itu ingat aku mulai isolate myself. Itu aku sama sekali gak ada sakit fisik jadi di awalnya. Aku tuh mulai dengan mengisolasi diri. Kayak apa sih, what's wrong with me? Aku mulai tanya-tanya tiap hari, what's wrong with me? Kok bisa bisnisku decline? Aku pikir aku sudah baca cukup banyak buku gitu. Pada saat itu aku udah baca I think around 200 books. 200 books. Wow. Jadi for konteks, aku tuh benci banget baca buku, Bro Neil. Pada saat itu aku benci banget. Mungkin sampai hari ini masih ada sedikit kebenciannya. Cuma aku tuh malas banget baca buku. My attention span was very bad. Sampai hari ini aku lagi berusaha ningkatin. Cuma salah satu cara aku paksa diri baca buku itu dengan mendirikan TSP actually. Jadi aku kan dulu dan manually. Ada misinya ya. Yes. Aku manually summarize semua booknya, bro. Jadi pada saat itu Manually. Wow. Jadi aku baca bukunya, aku catetin poin-poin yang menurutku menarik. Jadi lebih benar-benar konteksnya point of view-nya lu ya. Exactly. Jadi yang waktu itu lucunya pas aku mulai, kan saudara aku pada nanyain, kamu mulai bisnis kayak gitu? Kan keluarga kita base-nya tuh bisnis konvensional ya. Ya dagang. Buy low, sell high, low, sell high. Jadi aku yang pertama buat digital product di keluarga aku. Dan mereka of course like most people, mereka skeptis. Mereka kayak, do you think this will work? Karena kita aja gak baca buku gitu. Orang-orang di sekitar kita aja gak ada yang baca buku. Ngapain mereka mau bayar? Yeah, because the first target market is normally your first and second circle. Yeah. We should solve problem di sekitar kita kan. Dan orang sekitar kita bukan gak ada yang suka membaca and everything. Apalagi disuruh bayar gitu kan. Jadi aku waktu itu bilang ke mereka, aku ingat banget. Minimal nih kalau misalnya gak menghasilkan, aku terpaksa belajar setidaknya. Dengan aku bikin rangkuman ini, aku terpaksa belajar. Jadi kalaupun gak menghasilkan, otak aku setidaknya menghasilkan gitu. Aku dapat pengetahuan. Nah, jadi pada saat itu akhirnya pas aku decline very fast, itu mulai dari mental health ya. Jadi kayak aku ngerasa mulai depres, mulai isolate diri. Jadi aku ngerasa banget, wah itu sangat mempengaruhi kognitif aku sih. Jadi aku tuh suka banget nonton tontonan yang podcast yang tadi as I mentioned. Dan hiburan aku tuh bahkan nonton kompetisi catur, Bro Neil. Oke. Aku suka banget Hikaru, Magnus, buat teman-teman yang main catur. Aku tuh suka banget nontonin kompetisi. Bahkan itu pun hiburanku gitu. Aku suka berpikir banget. Dan pada saat mental health aku declining, aku tuh tontonannya tiba-tiba berubah, Bro Neil. Aku nggak bisa nonton podcast lagi. Otak aku nggak sanggup. Jadi aku ingat pada saat itu untuk menghibur diri, aku balik nonton tontonan anak-anak. Kartun and stuff. Aku mulai turunin tontonan aku karena aku ngerasa aku nggak mampu lagi nonton yang lebih tinggi. Aku mulai nonton Doraemon lagi. Jadi it's like, ini mungkin psikolog yang nonton bisa tolong bantu jelasin ya. Tapi di saat itu kapasitas otakku tuh turun banget drastis. Aku nonton Doraemon tuh satu-satunya yang bisa menghibur aku pada saat itu. Aku mulai depresi. I thought of negative thoughts. All over ya. All over. Pesimis lah, dari optimis jadi highly pessimis. Extremely pessimis. Teman-teman aku datang mau jenguk, aku tolak. Aku bilang mereka mau apa lagi sih? Aku langsung refleksi tuh kayak gitu. Kayak maksudnya mereka ada maunya nih pasti kalau datang-datang. Dan itu seberapa parah aku isolate diri pada saat itu. Dan sampai di poin dimana mulai masuk ke fisik sakitnya itu. Jadi aku mulai, I remember aku experience GERD paling parah tuh gitu. Aku ingat satu hari saking highly stressnya aku muntahin semua makanan yang aku makan. Aku muntah sampai aku takut makan, bro. So it's like ada fobia untuk makan gitu. Aku kayak aduh sebisa mungkin minum aja. Aku selalu bilang ke orang di sekitarku, tolong cariin makanan yang gak usah dicerna kalau bisa, yang seminim mungkin pencernaanku bekerja gitu. Kok minum aja cereal and stuff. Jadi waktu itu GERD aku parah banget sih.
Aku sesak napas every night, sulit banget tidur. Bahkan aku yang bikin perparahnya lagi nih ya bro ya. Aku tontonin video-video kesehatan di luar negeri yang kayak orang-orang sakit gitu. Dan aduh makin parah sih. It makes it worse. It makes it worse? Yes. Funnily. Padahal kan kalau kita pikir kita pelajari harusnya kita makin bagus ya. Keyword yang kita pakai juga salah. Oh I see. Ya karena kalau kita sakit GERD kita nyarinya orang sakit GERD. Bukan kita nyarinya gimana nggak sakit GERD. Maybe I should cari waktu itu apa sih kebiasaan orang-orang yang sehat. Yes. Harusnya mungkin reframe-nya Dan kayak gitu. itu sulit kalau kita nggak punya awareness kan. Karena lagi dalam kondisi kayak begitu kan awareness-nya mati. Ya, Yang jalan emotion. ya jadi pada saat itu akhirnya aku ingat banget nonton dokter-dokter di luar negeri. Kamu kalau GERD tidurnya tuh harus menghadap ke kiri katanya. Setuju. Biar lambungnya nggak ketekan apa segala. Jadi nggak ada acid reflux and stuff. 45 degrees. 45 degrees. Iya kan? Kayaknya mengalami juga ya bro ya. Been there done that bro. Iya, jadi aku makannya waktu itu aku ingat aku jaga banget. Bahkan sampai di poin dimana aku turun belasan kilo bro. So from this masih turun belasan kilo bro. Yeah. I remember my lowest point was 40 kiloan. Wow. Itu aku inget banget, mau jalan aja sulit bro. Aku nggak ada tenaga buat jalan waktu itu. Wow. Sampai akhirnya aku bayar fisioterapis. Sampai fisioterapisnya bilang, kamu pasien termuda aku. Aku tuh biasa treat yang muda-muda tuh atlet katanya. Ini kamu nih. Jadi aku nggak tahu harus bangga atau apa gitu ya. Dibilangnya yang termuda gitu. But what was your apa saat itu yang terjadi di dalam pemikiran lo? Was it what kind of choices that was in your head? You were so down, you were so depressed. Yeah. What were you thinking then? Were you thinking that it's the end of my life, it's the end of the world, I failed it, I'm done? What were you thinking? Regrets. Penyesalan ya? Most of it was regrets. Penyesalan. Iya. Penyesalan atas? A lot of things. Everything. 3 hal lah, atau 2 hal, atau 1 hal apa yang lo bisa ingat? I remember kayak jadi di waktu aku sakit itu papaku tuh kita tuh udah tinggal pisah kota gitu. Jadi papaku tuh sudah di kota lain, aku di kota lain. Aku inget terakhir kali aku ketemu papaku tuh aku berantem. Aduh itu berantem paling tertinggi lah. Selama aku jadi anaknya tuh itu berantem paling besar yang pernah ada lah. Yeah. Habis itu justru kita pisah gitu. Jadi aku ngerasa waktu itu kayak should have told him kayak I know his intention was very good. Dan aku ngerasa I should have hugged him at least the last time gitu. Jadi waktu itu yang bro bilang bener banget. I thought that was the end. Jadi waktu itu temen aku ada yang kayak hubungi aku, bro, kita ketemu yuk 3 bulan lagi. Kan teman-teman aku pada kuliah ya. Jadi ada yang hubungi aku, bro, 3 bulan lagi aku bakal liburan ke sana nih. Kita ketemu yuk. Aku ingat banget aku bahkan tanya, 3 bulan lagi kayak kita masih bisa ketemu nggak ya? Soalnya aku inget tuh almost every day itu ada complication baru gitu yang aku rasakan. Aku ngerasa kok badanku gini ya. Sampai dokternya tuh pas ketemu aku dia kayak enggak kuat. Kayaknya nggak gitu kok, Ward. Udah parno tuh berarti udah level parno tinggi. I thought that was called hallucination, parno. Jadi at that point tuh aku ngerasa kayak even 3 to 6 months itu aku nggak bisa lihat lagi. Jadi waktu itu ya itu salah satu regretsku tuh nggak bisa ungkapin perasaan aku ke orang yang sebenarnya aku pedulin. Didn't do all the stuff yang aku mau lakukan. Jadi aku tuh orangnya sangat takut sama penolakan. Aku tuh lahir dengan kepercayaan diri yang terlalu tinggi, I'd say. I don't know. Funny thing is, kepercayaan diriku tuh sangat tinggi, tapi sangat rendah at the same time. Dari kecil aku punya kebiasaan maksudnya kayaknya orang-orang sekitarku tuh maksudnya baik. Bless their heart. Cuma mereka tuh selalu puji aku based on my output gitu. Jadi sampai besar I was craving for validation, external validation. Sampai hari ini aku masih bergumul. Berarti bukan self confident, you're too hard on yourself. I think so. Iya. I think so. Jadi sesi psikolog nih. Iya, kacau nih. Cuma sampai gede aku tuh kayak takut banget sama penolakan. Aku nggak terbiasa sama penolakan. Hampir nggak pernah ditolak. Selalu dipuji. Ditolak cewek pernah?
Gak pernah bro. Pantesan. Sebelum ditolak aku gak jauhin. Aku gak deketin. Jadi aku tahu kemungkinannya kalau 80% baru aku deketin nih. Kalau gak ada kemungkinan Udah pakai strategi lo ya. Exactly. Nah mungkin salah satu regrets aku tuh juga ya itulah. Mungkin regretsnya tuh two of it itu ya itu. Tidak mengungkapkan apa yang aku benar-benar rasakan. Dan aku gak melakukan apa yang benar-benar aku mau gitu. I know I was capable of a lot of things, tapi aku nggak lakuin karena takut sama penolakan. Sebelum gue tanya gimana lo bangkit, masih di dalam stage, masih dalam frame or situation, skenario lo lagi dalam kondisi yang terpuruk atau mentally not well gitu, atau emotionally down. Yang nonton video ini, kalau mereka merasa relate dengan lo, gitu, apa yang akan lo bilang? Dan kalau mereka sekarang lagi di kondisi itu dan lagi nonton lu, I would say don't be too hard on yourself. Seperti yang tadi Bro Neil bilang ke aku. Karena di sini kalau kalian gak diizinin buat melakukan kesalahan, inilah izin yang kalian butuhkan. Kalian boleh buat kesalahan, kalian boleh gagal, dan bahkan I encourage you to fail fast. Aku bakal encourage diriku pada saat itu untuk cari kegagalan secepat mungkin lah. My question is, gimana kalau kita ternyata cuma jarak kita dan kesuksesan itu bisa jadi cuma 30 penolakan lagi. Kalau kita reframe it ya, pakai caranya Bro Neil nih. Gimana kalau ternyata kita cuma 30 penolakan dari kesuksesan kita? Would you have done things differently gitu kan? Kita bakal cari penolakan secepat mungkin dong. Kalau dengan pertanyaan itu. So I really hope kayak seek for rejection, seek for failures. Who knows? You will find success faster than you think you can. Itu yang bakal aku sampaikan ke diriku pada saat itu. Because rejection could be redirection. Reframing lah gitu ya. Enggak sih, emang itu ada bukunya. Ada bukunya. Could be redirection, betul. Mengubah arah. Sometimes rejection could be a redirection from God. Gitu. Do you believe in that? And akhirnya what made you realize that no, I cannot stay like this. I'm gonna die if I keep on doing like this. My health, gimana gua kalau begini terus gua akan hancur nih. Gua akan mensabotase diri gua sendiri. Apa yang membuat lo akhirnya menyadari itu? So, I read a lot of book on stoicism. Aku baca banyak buku soal stoik. Tapi itu pertama kalinya aku praktekin. Jadi teorinya tuh semua udah ada di kepala, tapi itu praktek pertama kalinya tuh di situ. Aku pertama kalinya memisahkan apa yang di dalam kendaliku dan apa yang di luar kendaliku. Keren. Jadi waktu itu aku mulai ngerasa kayak aku menerima kalau beberapa hal tuh benar-benar gak bakal bisa aku kendalikan, seperti reaksi orang di sekitarku sama hasil-hasil outputs. Walaupun inputnya bisa kita pengaruhi, outputnya tuh gak bisa kita pengaruhi. Jadi di saat itu aku mulai pertama kalinya, aku tuh for context, aku tuh I was more of an atheist pada saat itu. Asik. I was more of an atheist. Jadi aku ingat banget papaku waktu itu pas aku sakit, papaku bilang berdoa nak. Maksudnya kayak at least kamu berdoa gitu. Pray untuk minta kesembuhan and everything. Terus aku ingat banget aku waktu itu pas dibilang kayak gitu, aku bilang, buat apa berdoa? Orang kalau mau sembuh itu minum obat. Common sense gitu. Common sense. Logic. Ini semua logic gitu. Aku tuh sudah sampai di titik itu. Dan akhirnya pada saat itu aku mulai pertama kalinya ngobrol sama this higher being ya. Walaupun the journey masih berjalan sampai hari ini, mencari tahu siapa the higher being. Cuma sih di saat itu aku mulai bilang, aku kayaknya mau menyerahkan deh beberapa hal yang di luar kendaliku ini ke kamu gitu. Kamu ini the higher being itu. Kayak aku mau belajar untuk fokus cuma apa yang bisa aku kendalikan. Jadi di saat itu aku mulai melepas, dan itu benar percaya deh buat teman-teman yang sampai hari ini masih menahan semua ekspektasi di diri mereka. Di saat kamu bisa melepas apa yang di luar kendalimu, itu
rasanya kayak berat badanmu bisa turun rasanya kayak lepasin beban 30 kilo gitu lah ya. Berat mental lu langsung hilang ya. Rasanya ringan banget. Beban mental lu hilang gitu ya. Dan satu lagi hal yang penting banget itu don't rely on motivation gitu. Aku selalu pas sakit itu aku ngerasa kayak there will come a day, akan tiba suatu saatnya saat motivasinya cukup dan aku bakal bangkit dan sembuh gitu. Ya karena nungguin. Iya, aku nungguin the perfect moment untuk aku sembuh dan akhirnya olahraga dan everything. Tapi buat teman-teman mungkin don't rely on motivation. Motivasi itu bullshit. Jadi kayak motivasi itu nggak bakal muncul di saat kita butuhkan. Iya. Lucunya motivasi itu selalu muncul dibarengi sama aksi duluan gitu. Bener sih yang lo ngomong, karena kita di umur-umuran, apalagi yang lagi nonton kalau di umuran 25, 30 ya di bawah itu. Motivasi itu sebenarnya yang mereka ngomong itu kadang-kadang gue lihat mereka tuh butuh ada orang lain yang membantu menghidupkan apinya. Ya kan? Yeah. Tapi mereka sendiri karena tidak tahu cara menghidupkan apinya. Yeah. Sedangkan cara menghidupkan api yang paling efektif adalah aksi. Yes. Gimana tuh kalau orang udah malas lu suruh aksi, gimana coba caranya? Here is the thing I found. Tapi lu barusan kasih advice bagus bro. Tapi yang paling gue tanya itu gimana caranya lu lagi bilang how did you let go? Kan lu bilang gue baca, gue nyadar nih bahwa gue cuma tinggal fokus ke hal-hal yang bisa gue kendaliin. Yang nggak bisa gue kendalin gue serahkan. Yeah. Prosesnya gimana? Nah, buat waktu itu salah satu mindset hack. Walaupun waktu itu ini aku belum baca. Ngebahas TSP ngebahasnya gue terus. Walaupun belum baca udah gini aja waktu itu ya. Cuma ada sense-nya gitu bakal ketemu Bro Neil gitu. Jadi waktu itu aku salah satu mindset shift was aku tahu kayaknya teman-teman yang nonton kita tuh udah sering mengecewakan diri kita gitu. Jadi at one point kita tuh udah mati rasa gitu mengecewakan diri kita. Benar. Kita tuh selalu kayak besok gue bakal berubah. Besoknya nggak berubah, kita terima aja gitu ya. Sudahlah ya, kita kan manusia gitu ya. The funny thing is, apa yang kita sering sebut takdir, yang kita selalu bilang udah takdir lah. Apa yang kita sering sebut takdir, itu seringkali itu kebodohan kita sendiri. Betul. Jadi benar-benar stop sih bilang kalau itu takdir. Stop with that bullshit ya. Jadi kayak aku waktu itu sadar aku udah sering mengecewakan diriku. Dan di saat itu aku mulai, ini mungkin jelek bagi beberapa psikolog mungkin bakal bilang ini jelek. Tapi pada saat itu yang muncul di pikiranku tuh aku mungkin bisa mengecewakan diriku, tapi aku nggak mau mengecewakan orang-orang yang sudah percaya sama aku gitu. Wow. So beberapa orang di sekitarku tuh benar-benar percaya kalau aku tuh suatu saat bakal jadi gitu ya. Mereka tuh benar-benar kayak kalau ketemu aku kayak, Word, kamu itu kayak aku tuh benar-benar ngerasa kamu tuh bakal jadi sesuatu gitu suatu saat. Yeah. You have a bright future, Yes. you have what it takes, Yes. ya kan? Ya. Orang-orang di sekitar aku, guru-guru aku, they bless their heart, mereka tuh baik banget. Mereka selalu setiap ketemu aku kayak, Word, kamu you're gonna do something big. Mereka selalu bilang gitu. Dan di saat itu tuh aku mulai ngerasa kayak aku nggak mau kecewain mereka. Kayak the thing that would hurt me the most itu bukan pas aku kecewain diriku, tapi kecewain orang-orang yang percaya sama aku gitu. Jadi salah satu motivasi aku sampai hari ini tuh aku nggak mau kecewain orang-orang yang percaya sama aku gitu. Jadi kayak ya aku ngerasa kita nggak boleh lah bergantung sama motivasi. Dan menariknya aku baru-baru tuh ada denger ini kalau nggak salah dari Mel Robbins. Dari kita semua udah tau lah slogan yang terkenal banget dari Nike, Just Do It. Yep. Menurut Bro Neil kata-kata paling menarik dari Just Do It itu yang mana? I like the word do it. Do it ya. Yeah. Itu penting banget. Tapi the key word would be yang menurutku ternyata sangat menarik yang disebutin sama Mel Robbins itu just. Yes. Karena just itu memberikan kesan bahwa No matter what. no matter what, even if, kalau katanya Bro Neil ya, even if, bahkan ketika keadaan gak memihak ke kita, lakukan aja. Just do it, yeah. Bahkan ketika orang-orang gak percaya kalau kita bakal berhasil, lakukan aja. Jadi, wah itu benar-benar sangat relate dengan aku pada saat itu sih. Kata-katanya Mel Robbins. Wow. Ya, kembali lagi. Kalau lagi down, paling aman itu harus waras. Cara waras, baca buku, balik lagi.
Minimal dia kan ngerti baca buku ya. Jadi ngerti ada stoik. 24 tahun. Jadi CEO dong. Habis itu semua bangkit langsung jadi CEO perusahaan. Lo sekarang jadi CEO, problem baru apa yang lagi lo hadapin? A lot. Kalau mau dirangkum nih, kan aku kerjanya ngerangkum. Jadi aku kalau jawab orang suka banget ngerangkum. A lot. Salah satu challenge terbesar aku tuh sekarang di team building. Jadi even di bisnis aku yang TSP itu my problem was di team building. Mungkin bisa jadi itu stem dari sifat jelek aku, perfectionism aku, idealism aku. Jadi aku dari dulu tuh kalau rekrut orang mostly freelance. Itu pun aku bakal sangat punya kecenderungan untuk micromanage, bro. Jadi aku ngerasa kayak ini 9, tapi aku maunya 10 gitu. Gini nih caranya. Sampai aku nyadar kalau beberapa orang tuh kesel kerja sama aku. Oke, at this point pas aku was offered the CEO position, aku udah kasih tau di depan nih kelemahanku. Dan untungnya aku tetap diterima sebagai CEO dan problem aku benar-benar di team building sih. Jadi aku baru this recent times aku baru mulai recruiting people, mulai mencari orang yang benar, working with people. Gimana lu bisa tahu bahasa gue barusan suka nih. Gimana lu bisa tahu gue mulai mencari orang yang benar? Apa definisi benar buat diri seorang Edward? Aku pakai finding the right people ya. Dia translate ke bahasa Indonesia jadi kacau nih sama Bro. Subconsciously ya. Finding the right people, mencari orang yang tepat. Oh, orang yang tepat, bukan yang benar ya. Mencari orang yang benar nih, kita masuk ke spiritual nih. Kalau I think sulit sih, aku juga masih belajar karena masih baru banget. Cuma I really believe in kita nggak mungkin menemukan orang yang tepat sih. Lu jangan kontradik itu dong. Gue mencari orang yang tepat terus kita nggak mungkin ketemu orang yang tepat. Gimana sih lu? Aku tepatnya kita definisikan tepat ya. Tepat I'd say di ranging di 70-80% tepat lah ya. Tugas kita itu membangun mereka jadi orang yang tepat. Tapi ya tepat kita mencari orang yang paling mendekati tepat lah. Iya. Jadi kandidat yang tepat agar bisa dibentuk menjadi orang yang tepat. Yes, mungkin kata-katanya gitu ya. Kalau dirangkum begitu. Iya. Thank you loh for summarizing-nya. Cuma ya waktu itu aku belajarnya tuh mencari ke more of the attitude sih sama the loyalty kayak. Lu mulai kapan nyadar attitude and attitude itu penting? Aku nyadar pas mungkin di my darkest moments ya. Oke. Aku nyadar kalau attitudeku jelek itu bisa membawa semua kapalnya tenggelam. Oke. Jadi aku benar-benar belajar dari diriku sendiri. Jadi skill nomor 2, attitude nomor 1. Skill nomor 2. Nah, dan aku juga baru-baru belajar attitude bukan nomor 1 juga sih. Itu nomor 2. Oke. Loyalitas nomor 1. Ini asik, boleh nggak gue menggelitik dalam kata-kata loyalitas? Gue izin dulu nih, karena mungkin bisa jadi enak, bisa jadi nggak enak. Oke. Gue orang yang selalu percaya dalam perjalanan kepemimpinan gue. Gue selalu percaya yang namanya loyalitas itu bukan sesuatu yang gue expect dari tim gue. Okay. Tapi gue make sure tim gue itu loyal sama mimpinya. Bukan sama gue. Tugas gue adalah mencari orang-orang yang loyal dengan mimpinya, tapi mimpinya align dengan visi dan misi perusahaan gue. Itu keyakinan gue. Nah itu, aku barusan yang belajar sih. Ternyata begitu ya. Iya, jadi kalau gue kenapa menggelitik? Karena menurut gue nomor 1 attitude. Karena kalau attitude-nya udah benar, dia naik ke level loyalitas gampang. Tapi kalau attitude-nya nggak benar, dia bisa jadi loyal terhadap hal-hal yang destruktif. Yeah. Makes so much sense. Yeah. Karena, nah kalau aku favorite quote lo apa? Favorite quote, waduh, ekspektasi orang tinggi nih, karena akun aku postingnya quotes mulu ya. Nggak juga, ini kan masalahnya lu lagi ngobrol santai sama gue.
Favorite quotes aku ya. Jangan conscious kamera, pokoknya jangan conscious people bakal mikir apa. Pokoknya just it's Edward and Sunil. It's Edward sitting versus Sunil and then we are having a good conversation. Aku recently baca quotes ini. Itu menarik banget. Ini I don't think it's inspirational. Cuma ini membuat aku mendefinisikan kembali apa itu prokrastinasi. Jadi kan kita semua manusia punya kecenderungan menunda ya. Apalagi kita-kita yang perfeksionis, idealis. Kita tuh selalu kayak tunggu waktu yang tepat. Tunggu pas resource-nya udah tepat. Wah iya banget. Tunggu momennya tepat. Gue banget tuh dulu tuh. Kadang-kadang sampai sekarang juga gue bisa begitu ya. Sampai sekarang ya. Nah, aku baca satu definisi yang menarik banget quotes Bro Neil. Prokrastinasi adalah bentuk arogansi kita bahwa Tuhan akan mengasih kita kesempatan yang sama lagi. Dalam tuh, Bo. Kita tuh sering arogan ternyata. Kita ngerasa kayak tunggulah nanti kalau ada momen yang tepat. Tunggulah nanti kalau kita udah ketemu orang yang tepat, mentor yang tepat baru kita mulai ini. Tapi how dare you gitu ya pertanyaannya. How dare you? Apa itu merasa entitled, ngerasa kalau lu tuh bakal sehat 3 bulan lagi gitu. Lu tuh masih punya tangan, lu tuh masih punya otak yang berjalan 3 bulan lagi gitu. How dare you ngerasa kayak lu segitu pede banget lu gitu. Pede banget lu gitu. Siapa gitu ya. Lu siapa? Iya. Bang gitu. Lu bilang lu bakal mulai tahun depan, lu yakin banget lu bakal masih hidup gitu tahun depan ya kan. Lu songong banget emang lu Tuhan gitu. Besok kita masih alive or not aja kita gak tahu. Exactly. Even 15 minutes dari sekarang bisa jadi lu yang lagi minum kopi tuh ada isinya gak tuh kopinya tuh. Iya, itu quotes yang menurut aku nampar banget sih. We were being too arrogant at times. Untung gak minum kopi nih air. Oh, iya. Aman deh, sehat. Apalagi di mug ini lebih sehat nih. Quote kedua lo apa? Mungkin ini semua yang aku pick out dari otak karena langsung aja ya. Maksudnya karena aku baru-baru baca. Yang tadi sih. Maksudnya kayak seringkali apa yang kita sebut sebagai takdir itu kebodohan kita sendiri. Itu aku ngerasa bakal relate ke so many people on so many different levels. Kenapa lo merasa seringkali yang kita sebut takdir itu kebodohan kita sendiri? Ini tuh apa yang membuat lo ngomong itu dengan conviction? Itu sangat correlate dengan victim mentality, Bro Neil. Oke. Aku mau sebut orang-orang Indonesia banyak karena aku punya akun media ya. Jadi aku tuh sering bacain komen kalian gitu, bacain komen-komen kita gitu ya, netizen Indonesia. Kita tuh sering cenderung dari bahasa kita aja kita udah tahu kita victim gitu rasanya gitu. Korban gitu Selalu pendekatan kita tuh selalu tulis komentar tuh keyboard warrior nih selalu ngetiknya dari posisi korban gitu. Ya dari sudut pandang korban ya. Dan aku pun tidak menyalahkan mereka karena aku pun sering kayak gitu. Aku pun sering juga pas defensif gitu ya. Aku tuh aku ada feeling wah ini jelek banget. Cuma aku ada disgust. Aku tuh ada feeling disgust setiap kali diriku tuh merasa defensif. Karena aku sadar diriku tuh lagi posisikan diriku sebagai korban setiap aku defensif. Misalnya ada orang koreksi, aku tahu intensi mereka tuh bisa jadi baik, bisa jadi dia cuma mau ngeledek. Tapi di saat orang koreksi, kita tuh harusnya berterima kasih gitu ya. Karena di situ berarti ada room for improvement. Di saat orang mengkritik ya. Yes, di saat orang mengkritik. Cuman mungkin kita udah segitu hidup di dunia digital social media itu udah segitu cepat. Jadi orang juga dengan cepat asal komen. Ada yang orang justru yang the real criticers ketimpa, the real complimenters ketimpa. Jadi ya memang sih. Jadi ujung-ujungnya driven by anxiety ya. Yes. Mungkin that's why kita sekarang banyak banget yang menderita anxiety gitu ya, yang dibilang mental health issues and stuff. Yeah. I think kalau kita mau cari benang merahnya pasti ada stamping dari situ sih. The victim mentality ini sangat membunuh, I'd say. Lu keren loh, untuk umur lu sih lu keren banget. Thank you, bro. Jadi kalau kita melanjutkan, sebelum gue melanjutkan pertanyaan gue tentang aktivitas lu sebagai CEO, gue mau nanya dulu,
perusahaan yang lu lagi jalanin sekarang itu menawarkan apa sih? Produk, jasa, apa? Actually, sekarang lagi di tengah menjalankan beberapa companies. Thank God. Wih, beberapa companies. Thank God. Tapi Ini baru namanya bangkit. Dari satu langsung beberapa. most of them masih startup. But It's okay. It's called spirit, man. yes, It's the it's called spirit. spirit. Yeah. Tapi yang I would say my biggest flex, yang aku benar-benar banggakan dari companies yang sedang dan akan aku jalankan ini, the people involved in it sih. I believe orang-orang ini tuh they are the best lah di industri mereka. Makanya aku sangat bersyukur dikasih kesempatan kerja bareng orang-orang ini. Wow. Tapi yang lagi running itu ada yang aku jadi CEO itu di PT Braja Biru. Itu tuh marketing agency. Okay. Jadi kita tailored marketing agency, kita develop, it's more of a tech company I'd say. Yeah. Kita develop app, develop platform untuk clients kita. Misalnya dari yang sebelumnya mereka scheduling appointment harus secara manually datang, telepon, kita bikinin application jadi semuanya more convenient. Oke. Dan bahkan salah satu klien Mengotomasi ya. yes, automation. Jadi efficiency and stuff. Dan salah satu klien dari tech company yang aku jadi CEO-nya tuh aku juga. Oke. Yang TSB Academy itu basisnya tuh dari itu. Oke. Jadi aku make application based on dari situ. Oke, nice. Dan nice. itu sangat membantu sih. Very nice, very nice. Gimana lu ngejalanin hari lu? What do you do? Untuk anak seumur lu, gue penasaran dengan lu. How do you start your day? Thank you for asking that at the right time loh bro. Just started going to the gym bro. Wow. Untuk ditanya, ini saatnya flexing nih. So I woke up at 6. Oke. So at least 6 a.m. club lah. Kalau nggak 5 a.m. club ya. Woke up at 6. Do deep work lah. Aku deep work selama 4 jam. I would say. Tapi cleannya mungkin di 2,5 jam sekarang. Habis itu Deep work tuh pokoknya bener-bener lu fokus gitu ya. yes. Bener-bener fokus. Tapi jujur kalau sekarang belum terlalu fokus sih. Kayak maksudnya kadang-kadang ada notifikasi HP masih sambil jawab. Distraction ya. Makanya lagi belajar banget. Cuma you're asking at the right time lah. Jadi aku deep work 4 jam dari jam 6 sampai jam 10. Habis itu pergi ke gym. Baru mulai teman-teman. Jadi kayak buat yang mau mulai belum terlambat. Aku mulai ke gym. Besok leg day by the way. Aku ke gym. Habis dari gym. Biasanya lanjut kerja lagi sih. So aku juga baru recently found out kalau kita tuh punya jam produktif I'd say. Jadi di jam-jam itu, waduh apalagi kalau habis nyeruput kopi nih ya. Itu productivity rate-nya tinggi banget. Oh ya? Jadi aku habis dari gym itu biasa mandi, istirahat, makan siang. Pergi, makan lagi. kerja lagi. Itu menunjukkan lu lagi butuh makan. Aku bro. butuh makan. Kayaknya lapar sih sedikit. Cuma habis itu aku kerja. Dan tapi of course kayaknya quality of the day mulai declining makin sore lah ya. Kayak kita punya kualitas produktivitas. I notice myself getting distracted more often mulai makin sore. Mulai lebih sering jawabin chat. Cuma ya itu sih. Fokusnya tuh deep work, terus gym, terus deep work lagi lanjut mungkin around 2 hours. Habis itu aku mulai sisanya tuh untuk kayak collaboration and stuff. Ngelakuin hal-hal yang lebih fleksibel, meeting sama tim. Terus datang kayak ke podcast. Ya. Gitu ya. Kalau ada yang berbaik hati ngundang ya kayak Bronil. Asik. Iya, cuma sisanya aku lebih santai, lebih ke collaborative stuff sih. Wow, nice. Lu doanya kapan? Waduh, dia expose banget nih Bronil. Per sekarang belum ada jadwal nih. Jawabannya gampang. My work is my worship. Thank you Bronil. Jadi tahu kalau ditanya next jawabnya. My work is my worship, friends. Teman-teman. Okay, good. Bro, what is your one-liner? Apa itu your one-liner? I'm so proud of you. I'm so happy for you. What is your one-liner? What is your advice? What is your story? A short story, a short message to the one watching this podcast, this conversation. Aku tuh sebelumnya orang yang
gak bisa nerima pujian. Maksudnya kayak kita mungkin most orang Indonesia tuh gak bisa nerima pujian. Kalau dipuji selalu kayak enggak lah. Tapi aku belajar dari Brunil. Makanya dari tadi pas dipuji aku bilang thank you. Terus aku tutup mulutku jangan bilang enggak lah gitu. Brunil sama Brunites tuh ajarin aku kalau di compliment orang terima aja gitu ya. We accept it. Thank you for your kind words. My one-liner. You're asking great questions. Mungkin lebih ke karena aku lagi resonate banget sama aku. I would say love yourself. Menurutku kalimat ini love yourself itu very deep. Karena dengan you love yourself, you eat well, you work well, you communicate well. By loving yourself, you'll do your best. Despite the effort. Not the effort, despite the result, Yeah. Maksudnya kayak the even if mentality yang Brunil ajarin ke aku itu very resonate with me. Semenjak aku denger itu, aku mulai ngelakuin apa-apa even if. Wow, thank you. Aku sekarang lagi belajar banget. Mungkin kalau dari 1 sampai 10, I love myself at 3/10. Tapi I'm proud of it. Yep. Karena sebelumnya mungkin 1/10. Yeah. Sekarang udah naik ke 3/10. Yeah. Dan aku ngerasa by loving yourself, you'll without noticing, you'll achieve great things when you start to love yourself. That will be my one-liner. Wow. And what is the one bullshit thing you will tell people not to do? The one bullshit thing One bullshit thing. Semua orang bisa sukses. That's bullshit. That's bullshit. Okay. Buat kamu-kamu yang nonton ini, dan habis nonton ini pun gak ambil action, kamu gak bakal sukses sih. Kamu nonton, dan kamu feel productive about it gitu. But then you don't take action, you're not gonna succeed. Itu kenapa muncul istilah 1%. Karena 99% will never make it. Never. Termasuk 99% yang nonton ini mungkin. Tapi kalau big thinkers mungkin persentasenya naik gitu ya. Enggak. Mungkin gak 1% doang yang sukses. Cuma the point is, gak semua orang bakal sukses gitu. Kalian terlalu itu pendekatan ibu banget sih orang-orang yang bilang semua orang bakal sukses itu such a motherly approach gitu ya. Yeah. Kayak anaknya penampilannya nggak bagus, mamanya bilang enggak kok kamu tetap yang paling ganteng gitu. Yeah. Kalau mama-mama pada bilang kamu paling ganteng, kamu paling cantik, but no, kayak gak semua orang bakal sukses. Termasuk kamu yang habis nonton ini nggak ambil action, kamu nggak bakal sukses. So ini semua benar-benar tergantung dari kita sih. Would you do it or not? Dan aku baru-baru banget belajar by watching this, dengan nonton podcast ini, baca buku, kita tuh jadi lebih pintar. I would say itu pasti. Kalau kalian benar-benar nonton ya, kalian pasti jadi lebih pintar. Episode lain juga tolong ditonton di Big Thinkers. Cuma yang kalian gak bisa jadi lebih habis nonton ini tuh lebih bijak. Smart and wise is, aku baru belajar tuh whole different thing ya. Kayak kita bisa aja pinter, tapi kita gak bijak. Aku ketemu orang yang bijak dan belum tentu dia pinter gitu. Dan bijak can only be attained kalau kita do a lot of things. Kita make mistakes, kita belajar dari itu. Dan mungkin ini yang menarik, kayak a lot of times kita ngerasa pinter dan kita ngerasa kenapa gitu nggak ada hasilnya gitu. Aku salah satu yang selalu tanya-tanya ke diriku, kayak aku ngerasa udah cukup belajar loh. Aku lebih rajin dari banyak orang. Kayak dalam hal belajar nih. Cuma kok hasilnya nggak menunjukin gitu. Kita kurang ambil action sih. Kita kurang wise jadi orang, bisa jadi. Dan menariknya aku belajar lucu banget. We should senggol ke bagian spiritual dikit ya. Yesus, Nabi Isa itu diceritakan kalau nggak salah antara dia atau ayahnya tuh ya, tukang kayu ya, carpenter ya. Dan carpenter itu secara philosophically aku baru pelajari,
Itu salah satu pekerjaan yang sangat berkaitan erat dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Because menjadi seorang tukang kayu itu salah satu pekerjaan yang kalau dia pinter tapi nggak bijak bakal langsung ketunjukin gitu di hasil kerjaannya dia. Dia pinter nih, dia mau cut cost. Dia bikin kayunya kualitasnya lebih jelek. Dia bikin apa? Roboh nggak tuh yang dia bangun? Roboh. Itu salah satu pekerjaan yang kalau dia nggak bijaksana bakal langsung termanifestasi ke resultnya gitu. Oke. Dan yang mengerikan seringkali pekerjaan kita itu manifestasi ketidakbijaksanaan kita tuh terdelay. Oke. Jadi kadang kita nggak bijak nih ambil keputusan, hasilnya tuh baru kelihatan 3-5 tahun lagi. Oke. Dan menurut aku itu mengerikan sih. Luar biasa. So guys, kesimpulannya adalah umur is not everything. Lo bisa mulai kapanpun, lo bisa mulai dimanapun. Yang penting lo harus tahu gimana caranya ngubungin Edward. Thank you. Thank you so much for having me.